Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil Islam wa razaqana bi aufarin ni'am wa wa'adana bi ausail jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya akan mencoba menerangkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sebagai penjara buat orang-orang mukmin dan sebagai surga buat orang-orang kafir. Inilah pernyataan Nabi Muhammad. Dunia sebagai penjara buat orang mukmin, dunia sebagai surga buat orang kafir. Gara-gara pernyataan Nabi Muhammad ini, ada sebagian orang Islam yang salah paham, sehingga mereka mengartikan bahwa orang Islam di dunia ini harus menjadi orang fakir, harus menjadi orang miskin. Orang Islam hidup di dunia harus jembel, pakaiannya compang-camping, rumahnya kecil, jelek, kendaraan tidak punya, tabungan apalagi. Lebih-lebih mereka mengaitkan dengan doa Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku besok pada hari kiamat bersama orang-orang masakin, orang-orang miskin. Sehingga mereka menjauhi dunia. Padahal kalau dipikir tidak seperti itu. Mengapa dia seperti itu? Karena Nabi Muhammad sendiri pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hina wal afafa wal hina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kepandaian menjaga diri dari keharaman, wal hina, dan aku minta kepada Engkau kekayaan. Berarti Nabi Muhammad sendiri minta kaya, minta kekayaan. Namun mengapa di dalam hadis tadi kok ada yang mengatakan Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maka perlu diingat, miskinan itu bahasa Arab. Lafadz satu namun punya arti lebih dari satu, sehingga miskinan itu bisa diartikan miskin, melarat, tidak punya apa-apa. Namun arti yang kedua miskinan adalah mutawadhi'an, orang yang adab asor,
orang yang rendah hati. Menurut kaidah, apabila ada satu lafaz memiliki arti lebih dari satu, maka yang dipakai hanya satu. Oleh karena itu, lafaz miskinan yang diminta oleh Nabi, bisakah diartikan miskin, tidak berharta? Tentu tidak bisa. Karena apa? Nabi Muhammad sendiri pernah minta kekayaan kepada Allah. Karena Nabi Muhammad minta kekayaan, berarti miskinan di situ tidak bisa diartikan miskin melarat, namun pindah ke arti yang kedua, mutawadhi'an, orang yang rendah hati, orang yang bertata krama, orang yang sopan santun. Dengan demikian doa itu diartikan Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan tawadhu, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan tawadhu, wakhsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku besok pada hari kiamat bersama orang-orang yang tawadhu. Dengan demikian maka miskinan di situ diartikan mutawadhian, orang-orang yang tawadhu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana pengertian hadis itu yang sebenarnya? Sabda Nabi Muhammad mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara buat orang mukmin, dunia adalah surga buat orang kafir. Arti hadis itu meliputi 4 hal. Pertama, dunia dianggap sebagai penjara buat orang mukmin karena kenikmatan dunia itu qalilun, sangat amat sedikit. Wa ni'amul akhirah kasiratun, sedangkan nikmat-nikmat akhirat sangat amat besar, sangat amat banyak. Sehingga senikmat-nikmat orang mukmin hidup di dunia, bila dibanding dengan hidup di akhirat, maka hidup di dunia masih dianggap sebagai hidup di dalam penjara. Begitu pula wa jannatul kafir, dunia adalah surga buat orang kafir. Itu artinya apa? Lihifati alamid dunia wasiddati alamil akhirah. Karena penderitaan yang ada di dunia ini sangat kecil, sangat ringan, sementara penderitaan yang ada di akhirat sangat amat berat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan narukum fid dunya juz'un min sab'ina min nari jahannam. Api di dunia merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Dengan demikian, saking sedikitnya kenikmatan dunia dan banyaknya kenikmatan akhirat, maka orang mukmin yang hidup di dunia walaupun kaya raya, dia tetap dianggap masih seperti hidup di penjara. Orang kafir yang hidup di dunia dengan sangat amat menderita, itu masih dianggap seperti hidup di surga bila dibanding dengan penderitaan yang akan dialami besok ketika di akhirat. Di dalam sebuah kisah ada seorang ulama besar namanya Abu Sahlin. Dia ini ulama yang kaya raya karena usahanya banyak. Pada suatu ketika dia ditegur oleh seorang Yahudi yang fakir miskin, yang hidup menderita.
Si Yahudi mengatakan, wahai Abu Sahal, kamu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Mengapa kamu kok hidup mewah semacam ini? Hidup enak semacam ini, sementara aku hidup menderita. Hidup menderita. Abu Sahal dengan senyum, dia mengatakan, wahai temanku Yahudi, walaupun aku di dunia ini hidup enak, hidup mewah semacam ini, namun kalau dibanding dengan kehidupanku besok di akhirat, maka aku hidup di dunia masih sama seperti hidup di penjara. Sedangkan kamu, walaupun kamu hidup di dunia ini sudah menderita sekali, bila dibanding dengan kehidupan kamu besok di neraka, maka hidup kamu di dunia masih seperti hidup berada di dalam surga. Karena terlalu kecil, ringan penderitaan hidup di dunia, terlalu besar penderitaan hidup di neraka. Itulah pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, mengapa Nabi Muhammad mengatakan dunia adalah penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir? Karena orang mukmin ketika hidup di dunia diwajibkan untuk mengendalikan nafsunya, sementara orang kafir tidak ada kewajiban untuk mengendalikan nafsu. Sehingga Nabi Muhammad diingatkan, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, surat Shad ayat 26. Wahai Nabi Muhammad dan umatnya, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, supaya kamu tidak tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, surat Al-Kahfi ayat 28. Orang kafir hidup mengikuti hawa nafsu, sehingga urusannya selalu melampaui batas. Mengendalikan nafsu, inilah yang diumpamakan seperti hidup di dalam penjara. Bebas, tidak mengendalikan nafsu, diumpamakan seperti hidup di surga. Maka orang mukmin karena wajib mengendalikan nafsunya, maka diumpamakan seperti orang yang hidup dalam penjara. Orang kafir karena bebas melakukan apapun, maka diumpamakan seperti orang yang hidup di dalam surga. Kemudian yang ketiga, mengapa Nabi Muhammad mengatakan dunia adalah penjara buat orang mukmin? Karena orang mukmin ketika hidup di dunia ada beban-beban agama. Ada perintah-perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Ada larangan-larangan yang wajib untuk ditinggalkan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala selalu memanggil orang mukmin dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dilihat di dalam Al-Quran, mulai awal sampai akhir, lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu diulang-ulang sampai 88 kali. Kemudian panggilan-panggilan tersebut kalau dibagi menjadi dua. Ada panggilan untuk melaksanakan suatu perintah dan ada panggilan untuk meninggalkan suatu larangan. Panggilan untuk melakukan perintah itu sampai 40
45 kali. Kemudian panggilan untuk meninggalkan perintah 29 kali. Kemudian yang lain-lain sama. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin hidup di dunia harus siap melaksanakan perintah-perintah Allah, wajib siap untuk meninggalkan semua larangan Allah dengan penuh keyakinan apapun yang diperintah oleh Allah pasti baik, pasti benar, pasti bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan penuh keyakinan apapun yang dilarang oleh agama pasti buruk, pasti berbahaya, membahayakan kepada diri dan membahayakan kepada orang lain. Beda dengan orang kafir. Wajannatul kafir, dunia ini ibarat surga buat orang kafir, karena orang kafir ketika hidup di dunia tidak ada beban agama, sehingga tidak perlu melakukan perintah-perintah Allah, juga tidak perlu meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian pengertian yang keempat, Nabi Muhammad mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara buat orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga buat orang kafir. Karena orang mukmin ketika hidup di dunia ini yubtala, selalu diberi ujian demi ujian. Wal kafiru la yubtala, sedangkan orang kafir selama hidup di dunia ini tidak pernah diberi ujian-ujian oleh Allah, paling-paling dikasih musibah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3 Allah mengatakan akhasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira setelah mengucapkan kami beriman, lalu dibiarkan begitu saja tanpa diberi ujian demi ujian oleh Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami Allah telah memberi ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa orang yang benar imannya, siapa yang pendusta. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqawah wa ma alaihi khati'atun, rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad mengatakan ujian itu selalu datang menimpa kepada orang mukmin laki-laki, datang menimpa kepada orang mukmin perempuan. Kadang-kadang ujian itu fi nafsihi, menimpa dirinya, wa waladihi, kadang-kadang ujian itu menimpa kepada anaknya, wa malihi, dan kadang-kadang ujian itu menimpa harta kekayaannya. Lepas dari satu masalah, datang masalah yang kedua. Terlepas dari yang kedua, datang pula masalah yang ketiga. Hatta yalqawah, sehingga dia wafat, bertemu Allah. Namun wa ma alaihi khati'atun, dia datang ketemu Allah tidak membawa kesalahan sedikit pun, karena sudah memperoleh ujian demi ujian. Dari hadis ini nyata sekali, ternyata ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin di samping bisa menambah pahala, ternyata bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan. Bahkan kadang-kadang ujian yang diberikan Allah kepada orang mukmin bisa mengangkat derajat.
Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyunas asaddu balaan?" Wahai Nabi Muhammad, siapa manusia yang paling berat ujian hidupnya? Nabi Muhammad mengatakan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi. Summa solihun, kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang sebawah itu, semisal itu, semisal itu. Yubtala rajul ala hasabidini, manusia akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Bila agamanya kuat, maka akan diberi ujian yang agak berat. Bila agamanya ringan, maka ujiannya pun ringan. Namun ingat, ujian adalah tanda cinta kasih Allah kepada umat mukmin, umat yang beriman. Hadirin yang berbahagia, 4 pengertian inilah yang bisa kita ambil dari hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Kemudian yang paling akhir, sikap manusia terhadap dunia. Secara garis besar, manusia di dunia ini, di dalam menghadapi dunia ada 3 macam. Pertama, ifrotun, berlebih-lebihan di dalam mencintai dunia, sehingga bangun tidur sampai tidur kembali yang dipikirkan dunia, 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 harta, harta, harta. Kemana kaki melangkah, yang dituju adalah dunia. Mencari pasangan hidup, yang dilihat adalah harta kekayaannya. Menyekolahkan anak, tujuan pokoknya adalah harta kekayaan. Setelah anak tamat sekolah, kira-kira jadi apa? Seperti itu. Orang semacam ini dinyatakan oleh Nabi, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah, celaka manusia yang diperbudak oleh harta kekayaan. Sebagai bukti orang yang diperbudak oleh harta kekayaan adalah in u'tiya radhiya, bila dia bekerja dan memperoleh hasil, maka senangnya luar biasa sampai timbul rasa sombong. Wa illam yu'ta lam yardha, namun begitu dia berusaha ternyata gagal, dia marah, menyalahkan Allah, menyalahkan Nabi Muhammad, bahkan menyalahkan orang-orang mukmin. Di dalam Al-Quran pun surat Ibrahim ayat 3 Allah mengatakan, wailun lil kafirin min azabin sadid alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Celaka buat orang-orang mukmin, karena mereka akan memperoleh siksaan yang berat. Mengapa? Karena mereka terlalu cinta dunia sehingga lupa dengan akhirat. Inilah yang disebut ifrat, orang yang berlebih-lebihan di dalam mencintai dunia sehingga tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama hukum, tidak kenal sama kehidupan akhirat. Yang kedua, tafridun. Tafrid, kelompok manusia yang mengabaikan dunia sehingga menjauhkan diri dari keduniaan, menjauhkan diri dari kekayaan, sehingga mereka senang hidup di gua-gua, hidup di tempat-tempat ibadah,
tanpa ada usaha apapun, sehingga makan minum pun cukup minta-minta kepada orang. Karena mereka punya alasan bahwa dunia ini adalah barang hina dalam pandangan Allah. Kalau dunia adalah barang hina dalam pandangan Allah, kalau kita mencintai dunia, berarti kita mencintai barang yang hina dalam pandangan Allah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah wasatun, kelompok tengah-tengah, tidak terlalu cinta dunia, juga tidak terlalu membenci dunia. Hal ini persis seperti doa yang selalu dikumandangkan oleh umat Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, surat Al-Baqarah. Hidup di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Sehingga Nabi Muhammad sendiri mengatakan, laisa bi khiyarikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma ma'an fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takun kalan alanas. Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah termasuk orang baik orang yang meninggalkan dunia demi meraih kesuksesan akhirat. Juga tidak termasuk orang baik orang yang meninggalkan akhirat demi memperoleh kesuksesan dunia. Namun yang baik adalah hatta yusibahuma ma'an. Orang baru dikatakan baik kalau dunia digapai, akhirat juga digapai. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Mengapa? Karena fa inna dunya balagun ilal akhirah. Sesungguhnya dunia adalah jembatan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dan pesan Nabi yang terakhir, wala takun kalan alan nas, dan janganlah kamu wahai Nabi Muhammad dan umatnya menjadi beban kepada orang lain. Inilah yang harus betul-betul direnungkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekian kajian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.